Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi? Pagi ini nampaknya dunia perkorupsian makin ramai ini. Tapi sebelum kita bahas dunia perkorupsian, kita ingatkan ini Bang Ihsanuddin Nursi, 3 April ini hari NKRI harga mati. Tapi orang banyak lupa siapa sebenarnya yang menginisiasi tentang NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan apa sedikit sejarah. Saya tuh kalau bincang sama Bang Ihsanuddin Nursi itu macam ensiklopedi ini, kan bisa macam-macam jawabnya. Nah, pagi ini tentang sebuah literasi sejarah, Bang. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar tentang NKRI yang memang sebuah kisah yang luar biasa dari parlemen masa lalu. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak dari konferensi meja bundar 27 Desember 49 adalah berdirinya Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia dibagi-bagi, ada Indonesia Sumatera, Jawa, bagi-bagi masing-masing gitu. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang menyatukan berbagai kawasan Nusantara menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Agus Salim menyampaikan pada 3 April 1950 untuk kembali menyatukan Indonesia. Disebut sebagai misi integralnya Partai Masyumi. Dan misi ini diterima di DPRS pada 3 April 50 itu. Diterima oleh PKI, diterima oleh NI, diterima oleh Partai Katolik, Partai Kristen, NU, diterima semuanya. Bahwa pentingnya kembali ke pemikiran, ke sikap menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diserang melalui KMB. Dan ini terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Sebenarnya itu motif dari 2 negara. KMB didesain oleh State Department Amerika, Kementerian Luar Negeri Amerika, sebagai draft untuk KMB. KMB kemudian dijadikan bahan negosiasi pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap Indonesia, yang isinya adalah Indonesia harus bayar biaya penyerangan terhadap Indonesia sebesar 4,7 miliar Gulden, ditambah dengan kebebasan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Indonesia, ditambah dengan kewajiban Indonesia menjadi anggota IMF. Dan untuk mendapatkan pengakuan, maka dibentuknya Republik Indonesia Serikat, yang kemudian memang akhirnya memecah belah Indonesia dan dirasakan perlu menyatukan kembali Indonesia. Maka keluarlah pernyataan di DPR itu pada 3 April 1950. Ya, hasilnya begitu. Nah, tapi berlanjut ke dengan Undang-Undang Dasar 50. Konstitusi Inggrisnya berantakan, digantikan dengan Undang-Undang Dasar 50 yang melahirkan pemilu 1955. Nah, sampai di situ itu peranan partai-partai Masyumi, peranan Natsir di situ luar biasa gitu. Nah, ada permintaan agar itu dijadikan Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau diminta itu sebagai 3 April sebagai Hari Penghormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mestinya kita menyadari bahwa ternyata Undang-Undang Dasar Amandemen 2002 itu kembali memecah belah sesungguhnya. Jadi aneh gitu. Kalau ada kembali ke Undang-Undang Dasar minta kembali lagi memperingati misi integralnya Muhammad Natsir, partai, kan itu gerakan Masyumi ya, yang di belakangnya disetujui oleh partai-partai. Maka sesungguhnya orang harus belajar bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu memecah belah. 52 itu. Salah satu indikatornya gampang, baca tuh susunan masing-masing batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 2002 yang bertentangan satu sama lain. Bahkan
kita tidak menemukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia di situ. Di Disebutnya undang-undang. sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bukan lagi Undang-Undang Dasar Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu perbedaannya. Itu yang saya kira kalau digagas kembali oleh Hidayat Nur Wahid, maka diam-diam sebenarnya Hidayat Nur Wahid sebenarnya secara tidak langsung mengakui Undang-Undang Dasar 2002 itu tidak lagi menyatukan Indonesia. Itu jadi Ngelihatnya. harus dibaca sejarahnya lah begitu. Ya, tapi memang luar biasa. Ini negara dengan kepulauan yang luar biasa dan tentu menjadi sorotan. Apa mungkin setelah dapat tawaran dibayar segala beban-beban perangnya, yang penting kan Belanda ini untung gitu. Sampai tahun berapa kita nyicil hutang itu? Toh pinjaman pula atau bagaimana itu, Bang? Dari KMB itu. KMB dibatalkan oleh Soekarno pada tahun 56. Tahun 56 Soekarno membatalkan KMB, Kompresnya Meja Bundar. Dari sana mulai yang namanya Belanda, terutama Barat, mulai gelisah melihat perilaku Soekarno. Soekarno dan karena ternyata Soekarno juga bergenit-genit ria dengan membangun poros Jakarta, Beijing, Moskwa gitu. Jadi setelah pemilu begitu, mereka masuk tahun 56. Mereka batalkan KMB. Tapi pada saat yang sama, 56 itu juga Indonesia diserang sebenarnya. Melalui dunia pendidikan. Jadi, Neo-Cortex War sudah terjadi sejak KMB dan dikonkretisasi Neo-Cortex War itu. Perang pemikiran itu, gitu ya. Yeah. Itu diwujudkan tahun 56, karena pada tahun 56 itu, kurikulum pendidikan ekonomi dirumuskan oleh sejumlah guru besar dari Berkeley University dari Amerika. Sementara 2 orang diberangkatkan juga ke Amerika untuk belajar. Di situ belajarlah yang namanya ayahnya Prabowo Subianto dan kemudian Sujatmoko. Gitu. Pendidikan dimulai digarap lah gitu. Kusumo dan Sujatmoko dikirim untuk berangkat, sementara berangkat ke Amerika untuk belajar, lalu kemudian pada tahun 56 itu juga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia kurikulumnya disusunkan oleh kekuatan pemikiran dari Barat. Itu Ghazul Fikri yang pertama. Jadi perang neokorteksnya itu konkret di situ. Kalau tadinya neokorteksnya itu berlangsung dalam panggung politik, gitu ya, sejak yang namanya KMB sampai dengan Undang-Undang Dasar 50 sampai akhirnya kemudian pemilu dan kemudian dibatalkan oleh Soekarno. Tahun 56 itu tanpa bisa dicegah oleh Soekarno, Neo-Cortex harus menjadi kenyataan. Neo-Cortex itu berlanjut sampai dengan terwujudnya Undang-Undang Dasar 2002. Neo-Cortexnya itu berlanjut lagi hingga sekarang, sehingga banyak terframing, terkerangkakan umat Islam adalah tertuduh. Islam adalah tertuduh dari sebuah kejahatan-kejahatan dengan sebutan terorisme. Iya, itu Neo-Cortex War. Luar biasa. Dulu kita nggak kenal namanya hari Minggu, hari Ahad. Terus sekarang ya satu di antaranya. Dan berbagai literasi lain luar biasa. Sebenarnya kalau kita belajar dengan baik ya, saya membongkar ulang pidato Obama di Kairo, di Universitas Al-Azhar Kairo dengan kalimat New Beginning. Itu karena menyadari tindakan yang dibangun oleh Jataka Bush telah membangun jarak antara Barat dengan Islam. Dan itu terjadi karena dua peristiwa penting. Sebenarnya ada 3 peristiwa penting. Rontoknya WTC pada 2001 kemudian terjadi penyerangan terhadap Afgan, diduduki Afgan. 2003 War on Terror yang asal muasalnya adalah War on Islam, tapi diganti jadi War on Terror. Nah, teror itu kemudian terfokus pada Islam. Dengan kalimat itulah kemudian mereka menggunakan Neo-Cortex War. Disitulah Islam di Indonesia dipecah belah dengan istilah macam-macam. Istilahnya misalnya Islam moderat, Islam garis keras, Islam tradisional, gitu. Iya, Islam macam-macam istilah. Betul, luar biasa. Saya ingat almarhum menteri yang ngurusin pegawai negeri itu sampai bilang dia tuh sering memecat doktor, profesor yang hanya karena istrinya tuh melike peristiwa-peristiwa misalnya 212 atau apa. Itu kan menjadi literasi yang luar biasa. Bukan dia yang salah loh. Masih anak keluarganya pun kena. Macam sekarang nih urusan apa nih Bang,
Habib Bahar. Habib Bahar kemarin. Tapi sekarang juga bukan hanya itu kan, ini flexing ini kan orang lain yang kerja tapi kena babenya atau gimana. Yang macam gunung es sebenarnya tidak menyelesaikan inti masalah. Ini urusan Rafael ditangkap kemarin, ini kan sebuah efek dari kebijakan-kebijakan yang memang dikondisifkan demikian, atau macam mana Bang Ihsanuddin Nursi melihatnya? Sebenarnya pidato Obama 4 Juni 2009 itu ada 2 hal penting di situ. Yang pertama adalah pengakuan bahwa tentang sebuah negara tidak bisa dipaksakan menerapkan demokrasi seperti yang dipaksakan oleh Amerika, dengan latar belakang tadi pengakuan kebersalahan atas peristiwa perang Irak dan pendudukan Afgan. Cuma tidak disebut di situ, cuma memang pengakuan bahwa memaksakan demokrasi itu adalah sesuatu yang tidak layak gitu. Karena tidak akan compatible, tidak akan cocok dengan nilai filosofi dan budaya bangsa setempat. Pengakuan kedua adalah jika kita bicara demokrasi sejati, maka demokrasi sejati adalah penghormatan dan penghargaan terhadap mayoritas. Itu kalimat penting. New beginning itu kayak gitu. Artinya ketika Islam diakui jumlahnya mencapai 3 miliar, maka ada juga penghormatan dan penghargaan terhadap Islam gitu. Kalau kita ngambil dari pidato Obama yang panjang lebar itu gitu di 4 Juni 2009. Jadi ketika Ilham Omar kemarin juga dipecat oleh Kevin McCarthy, ketua DPR Amerika, itu menggambarkan bahwa sesungguhnya tetap ada problematik pada persoalan agama di Amerika. Padahal Ilham Omar itu yang bicara tentang anti Islamofobia gitu. Sampai akhirnya PBB pada 15 Maret mengeluarkan resolusi anti Islamofobia. Di Indonesia kita masih terperangkap oleh hal-hal kayak gitu. Padahal dalam sejarahnya ini, karena pertanyaan Ihsan Talib ini sesungguhnya sederhana tapi tidak sederhana ya. Sejarah kontribusi Islam yang hendak dinihilkan, saya tidak bilang dihapuskan, tapi dinihilkan, dan itu terasa gitu. Misalnya kontribusi Islam pada nama Pangeran Diponegoro yang hendak dihapuskan nama jalan Pangeran Diponegoro itu. Lalu tentang tokoh-tokoh Islam ya dalam perjuangannya hendak dihapuskan gitu. Sehingga peranan Islam nggak ada lagi. Lalu bagaimana istilah saya Pancasila, saya kebinekaan, Islam Nusantara. Islam itu didatangkan dari Arab. Islam itu agama import, bukan negara. Bukan ya agama Indonesia. Itu yang sesungguhnya menggambarkan ada problematik yang mendasar pada negeri ini ketika kita tidak mampu melakukan penempatan sejarah secara benar. Memang secara akademik sejarah selalu disebut sebagai rumusan mereka yang menang. Tapi kalau sejarah merujuk pada Al-Quran, dia sejaratun khuldi. Akarnya mesti benar, merujuk pada batangnya, cabangnya, rantingnya, pada dahannya, pada daunnya, pada puting sarinya, dan pada buahnya. Itu terstruktur rapi. Dan itu tidak bicara tentang bagaimana rumusan tentang bagaimana akarnya terus bisa berubah pada batangnya, berubah lagi pada cabangnya, berubah pada ranting dan dahannya, nggak gitu. Masa Anda bilang buah kelapa tidak berasal dari pohon kelapa, gimana sih? Masa Anda bisa bilang buah mangga tidak berasal dari pohon mangga, gimana? Atau enggak, ini dari pohon apa? Dari pohon yang lain gitu. Artinya ada yang kerja gitu. Untuk itu. Ada sekali kalau kita lihat gitu. Karena memang ada pengaburan tertentu, ada pelurusan yang tidak lurus gitu. Anda mau mengakui Anda berkontribusi, tetapi kemudian dalam sejarahnya Anda tidak berkontribusi, dan kontribusi orang Anda hapuskan gitu. Itu yang sedang terjadi sesungguhnya. Ya luar biasa. Ya kita lihat ini akan kemana arahnya. Ini kita akan terus menghadapi di hari-hari ini.
ada yang kerja di balik ini, tapi siapakah? Banyak orang tuh sering menjudgment pemikiran-pemikiran dari Barat, tapi ada kelompok tertentu yang sekarang menjadi sorotan, Bang, selain urusan bola, urusan pemikiran yang terus mempengaruhi dunia ini, yaitu orang-orang yang disebut itu Zionis. Nah, ini ada pendengar nanya, Bang, apa sih bedanya Zionis, Yahudi, dan Israel, Bang? Karena ini 3 kata yang selalu berdampingan. Apakah ini beda atau macam mana nih? Walaupun demikian, karena pendengar yang tanya yang ringan-ringan, tapi ini jauh juga mencerahkan buat pendengar, Bang. Saya mulai dari Zionis ya. Zionis itu adalah Yahudi yang menyebar ke berbagai negara dengan tujuan kembali ke Yerusalem untuk membentuk sebuah negara. Mereka menyebar bukan karena memang mereka mau menyebar, tapi mereka terusir disebabkan gerakan antisemit. Sehingga pada 1897 mereka bikin kongres. Dalam kongres itu ideologi mereka, dan disebut sebagai Zionism, ideologi mereka adalah bagaimana merebut kembali tanah suci di Bukit Zion gitu ya. Jadi asal katanya dari Bukit Zion, itu merebut kembali tanah Yerusalem, tanah yang suci itu, untuk mereka kembali kuasai gitu. Pada 1897 itu gitu. Itu kongres mereka. Nah, artinya Zionis itu adalah Yahudi diaspora, Yahudi yang mengembara ke berbagai dunia, ini yang kemudian dipanggil kembali ke Yerusalem untuk merebut tanah suci yang mereka sebut. Dan Bukit Zion adalah tempat persemayaman suci dari mereka. Itu kalau makanya disebut Zionism, aliran ideologi yang mengajak seluruh Yahudi yang tersebar untuk kembali. Sementara Yahudi sendiri nama satu suku bangsa. Sama seperti suku Sunda, ada Sunda Cirebon, ada Sunda Priangan, ada Sunda Sukabumi, ada Sunda Cianjur, ada Garut, macam-macam Sundanya gitu. Nah, Yahudi itu begitu, dia nama satu suku, terdiri dari berbagai suku bangsa lainnya. Ada Arab juga dari beberapa Yahudi itu. Sementara Israel itu lebih menunjuk pada sebuah negara yang isinya berbagai macam suku bangsa gitu. Jadi bisa Kristen, bisa Protestan, bisa Islam, bisa Yahudi gitu, dengan peranan kayak gitu. Nah, terjadi di situ perbedaan antara yang disebut dengan Israel dengan versus Palestina. Palestina adalah satu suku bangsa yang memang menguasai tanah Yerusalem di dulu itu, tapi karena kebijakan Inggris, bagaimana didudukinya tanah Yerusalem itu sudah didukung oleh Washington, Amerika, maka tanah Palestina itu makin hari makin menyempit. Yang sekarang mungkin cuma tinggal 10%-an dari demikian mereka menguasai tanah Yerusalem di Palestina itu. Bahkan ketika Trump berkuasa, kan tegas-tegas mereka memindahkan Tel Aviv ke Yerusalem. Dan hingga hari ini kan Masjid Al-Aqsa diduduki oleh mereka, tetap dikuasai oleh mereka. Itu perbedaan ringkasnya begitu gitu. Dari perbedaan Israel, Yahudi, dan Zionism. Nah, orang ada istilah ikut-ikutan yang diambil oleh Indonesia dengan Indonesia diaspora. Nah, itu Indonesia berarti orang-orang Indonesia yang mengembara ke berbagai negara, yang kemudian punya tugas kembali ke Indonesia untuk katakan menyejahterakan Indonesia. Tapi dengan paham yang terkadang juga tidak jelas. Mau diapain itu? Udah sampai di sini yang ditemuin kayak begini negerinya, begitu ya. Gitu. Ringkasnya begitu. Iya, luar biasa. Memang kita harus sabar melihat keadaan ini, dan ini sebuah realita yang luar biasa. Seperti akibat si Israel ini, Pak Presiden kemarin pusing katanya, sehingga hari ini Pak Erik
pergi lagi tuh ke Eropa, ke kandang besarnya FIFA. Ini kan menguras energi. Harusnya kan bangsa ini banyak yang diurusi, belum lagi urusan korupsi yang belum kelar-kelar ini. Tak kapan ini? Akankah sebuah cerita dari negeri ini selesai, Bang, menghadapi pusing-pusing ini, atau Bang Ihsanuddin Nursi punya resep tersendiri menghadapi Heng Hong yang belakangan ini terjadi? Kayaknya nggak habis-habis ini negeri, isu-isu yang bertebaran gitu. Bagaimana Bang melihatnya negeri kita? Apakah memang harus demikian negeri yang besar ini, atau memang ada sesuatu yang doa kita terhambat akibat kekelakuan kita sendiri? Silakan Bang. Kalau soal batalnya Piala Dunia usia 20 di Indonesia digelar dan merujuk pada sikap PDIP gitu ya, itu sesungguhnya cocok dengan peristiwa Asian Games Ganevo yang pernah dilakukan oleh Soekarno dengan tidak mengundang Israel gitu. Karena dengan itu berarti bertentangan dengan alinea 1 kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Dari alinea 1 saja kita tidak ketemu dengan Israel gitu. Itu harusnya kalau jalankan konstitusi ya Bang. Iya, jadi kita tidak perlu lobby-lobby. Karena yang namanya bola, ketika dia tampil, pasti ada pengibaran bendera, pasti ada lagu kebangsaan kan? Iya, Deplu nggak mau. Apa itu politik? Apa bukan? Politik jati-jati. Sementara FIFA sendiri bersikap politik pada cerita tentang larangan Rusia untuk tampil. Itu. Tapi membenarkan Israel tampil dan berbagai kesempatan. Gitu. Itu yang saya bilang sesungguhnya FIFA adalah Yahudi gitu. Ya, dari awal jadi kelihatannya begitu sederhana aja. Nah, sekarang kalau kita balik ke Indonesia, ya saya pernah menyampaikan bahwa model Tordesillas dan Zaragoza adalah model pecah belah adu domba gitu. Jadi politik belah bambu harus dia lakukan. Itu dilakukan misalnya katakan di Aceh, itu dilakukan di beberapa tempat yang sulit untuk dipatahkan oleh kekuatan Barat. Sehingga Aceh misalnya katakan ada 3 suku bangsa Eropa, ada 3 negara yang masuk. Ada Inggris, ada Spanyol, ada Portugal, bahkan ditambah lagi dengan Belanda, ada 4 negara gitu dalam sejarah. Kalau kita baca sejarahnya. Di Indonesia kita lihat bagaimana Portugal dimasuki pada 1511, lalu kemudian digantikan oleh Belanda, lalu kemudian Inggris masuk gitu misalnya. Nah modelnya semuanya pecah belah adu domba. Selalu pecah belah adu domba. Dan itu juga dinyatakan dalam Al-Quran bahwa kalian pasti akan diadu domba, akan dipecah belah. Karena itulah kemudian Allah meminta kalian adalah umatan yang satu. Nah, disitulah sebenarnya kata persatuan Indonesia. Umatan wahidah itu diterjemahkan ke dalam Indonesia adalah persatuan Indonesia gitu. Yang tujuannya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita tidak menjalankan persatuan Indonesia dan kita malah menyetujui dengan model-model pecah belah adu domba, kita harus lihat akarnya. Akarnya apa? Akarnya karena kita geragas. Kita menyediakan karpet merah bagi kekuatan asing untuk masuk ke negeri ini dengan berbagai kebijakan. Itu yang saya protes sejak saya di DPR hingga hari ini gitu. Bahkan ketika kemarin saya bicara di satu tempat gitu, saya menyebut bahwa demoralisasi sedang menuju titik nadir. Iya, kalau luar biasa kita lihat kemarin kan Bang Ihsanuddin Nursi Heng Hong antara Menteri Mahfud dengan Menteri Keuangan. Ini kan sebenarnya hanya gunung es di antara pecah belah yang ada, belum lagi perpecahan di antara partai. Hari ini Partai Demokrat, tapi bukan lihat siapanya, tapi memang program pecah belah itu selalu ada begitu. Begitu, Bang. Kalau cerita Mahfud dengan Sri Mulyani, latar belakangnya karena memang saya menggunakan istilah mereka. Mereka tidak proper and comply menjalankan sumpah jabatan. Itu kuncinya. Tidak tunduk dan tidak patuh. Gitu. Tidak tunduk dan tidak patuh menjalankan sumpah jabatan.
dalam rangka menjalankan konstitusi, dalam rangka menjalankan kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang mereka proper and comply, kalau pakai bahasa kalangan mereka kan begitu, proper and comply. Gitu. Tunduk dan patuh pada sumpah jabatan, pada kata pembukaan, maka tidak akan terjadi seperti yang kita pegang sekarang ini. Kenapa saya menyebut sebagai demoralisasi sedang menuju titik nadir? Ya gitu itu ya. maksud saya itu. Karena kasus perpajakan itu kan bukan terjadi hari ini. Mahfud menyampaikan peristiwa dari 2009 sampai dengan 2023. Artinya selama 14 tahun dibiarkan. Kalau saya mundur lagi berdasarkan data yang saya punya, dia bukan terjadi sekarang. Bukan terjadi dari 2009. Dia sudah terjadi sejak yang namanya negeri ini membiarkan perusahaan-perusahaan asing bebas beroperasi, sehingga mereka juga punya kebiasaan yang selalu bisa mendikte. Makanya saya bilang investasi asing adalah kekuatan indoktrinasi, kekuatan mengintimidasi, dan salah satunya adalah caranya adalah apa yang saya sebut sebagai strategic transfer pricing, mengubah pendapatan menjadi biaya sehingga tidak kena pajak. Apalagi ada tax amnesty 1, 2, 3 mungkin terus berlanjut, bukan begitu? Dan kalau saya ngomongnya keluar tidak ini sih nggak apa-apa ya. Saya ngomongnya kan ke pejabat, saya ngomong ke wakil menteri keuangan, saya ngomong ke komisi 11, saya ngomong kemana-mana. Begini loh cara pandang tax amnesty. Jadi kesannya ngajarin deh. Enggak enak memang. Apalagi kemarin saya sebut begini loh problematik yang kita hadapi itu kayak apa gitu. Sehingga kita sedang menuju titik kritis yang makin hari makin meningkat titik kekritisan itu gitu. Sehingga kita makin hari makin meningkat ke titik nadir demoralisasi berjalannya pemerintahan yang sesungguhnya harus dibangun dengan satu model keadilan hukum, keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi gitu mestinya dibangun. Jadi yang disebut dengan keadilan sosial itu muatannya kan harus terasa pada keadilan ekonomi, muatannya harus terasa pada keadilan politik, muatannya harus terasa pada keadilan hukum, muatannya harus terasa pada keadilan keagamaan gitu. Nah, itu yang karenanya dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa kalau diambil pada struktur Pancasila gitu, dengan model begitu. Nggak usah jauh-jauh nerjemahinnya gitu. Cukup ambil kalau memang kita nyebut kita Pancasila, ya begitu nerjemahinnya sederhananya. Bahwa keadilan sosial itu menyangkut seluruh hal, seluruh dimensi kehidupan. Yang gantungannya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan kegantungannya pada kekuasaan dan kekayaan. Jadi keadilan itu tidak tunduk pada kekuasaan, keadilan itu tidak tunduk pada yang namanya kekayaan. Keadilan itu tunduk pada norma-norma agama dan etika yang muncul dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sementara yang disebut dengan etika itu lahir dari moral beragama. Artinya ketika kita dilarang pamer tapi kita benarkan korupsi, ada problematik pada moral dan pada etika. Itu yang saya sebut. Iya. Akhirnya kemarin saya foto mas orang pejabat. Ya itu dia foto, habis kita lihat rumahnya bagus Pak ya, foto. Habis itu pesan Pak, tolong fotonya jangan diedarkan. Kata kenapa? Zamannya lagi kayak begini nih katanya. Oh ya paham, saya hapus aja deh Pak kata gitu. Ya memang itu yang mesti. Saya ngambil contoh begini. Suka nggak kita ngelihat mobil-mobil premium jalan seenak jidat di jalan raya? Iya, keadilan dengan sosial. Dengan dengan full ridernya. Kita sering melihat loh mobil-mobil premium yang jalan kayak gitu. Pada saat yang sama, rakyat menderita kesulitan keuangan. Kesulitan likuiditas di pasar itu tidak tergambar dengan cara perilaku pejabat berjalan dengan menggunakan mobil premium dengan strobo dan full ridernya. Itu cocok nggak dengan rasa keadilan kita ketika kita di jalan raya melihat kayak gitu? Ya saya kebetulan pakai ojek gitu ya. Ojeknya ojek motor. Sepeda kadang. Sepeda gitu. Ini apa-apaan di dalam hati saya. Ini pertanyaan kan sederhana. Mereka punya nggak sih kepekaan sosial, kepekaan politik gitu? Apa yang sedang terjadi pada bangsa ini sehingga mobil premium yang mereka dapatkan, apakah itu berbasis utang, apakah itu berbasis perpajakan, apakah itu berbasis yang namanya sumber daya alam, apakah itu berbasis dari yang namanya pendapatan negara bukan pajak yang lain, itu sesungguhnya harus kembali ke pemiliknya. Siapa pemiliknya? Rakyat. Itu cerminan keadaan. Kenapa kemudian sampai seperti ini? Karena pada hakikatnya kalau pakai bahasanya return-nya, revenue return-nya, pendapatan yang harus balik pada masyarakat itu dikorup. Di situ demoralisasi. Tapi dilarang kan? Dilarang pamer, bukan dilarang korup kan? Itu jadi. Maka muncullah kasus Indartiano, maka muncullah kasus Karyoto. Itu. Indartiano diminta untuk tidak
selesaikan jabatannya. KPK-nya menyatakan 31 Maret memang sudah selesai. Polisi bilang lanjutin. Sekarang pertanyaannya, kalau polisinya minta dilanjutin, KPK-nya bilang sudah berhenti 31 Maret. Maka pertanyaan besarnya menjadi, si Brigjen itu statusnya di mana jadi? Luntang lantung dong. Ini lucu ini pejabat negara, tapi entah macam mana Bang, di balik cerita ini kan ada cerita lagi. Memang luar biasa di balik kisah ini ketika keadilan menjadi sebuah tawar-menawar tersendiri di negeri kita ini gitu. Nah ini orang berharap ada sebuah perubahan nantinya Bang. Tapi ada sih koalisi perubahan, tapi entah macam mana nanti. Kalau beberapa pengamat tuh saya sering tanya, emang ada pemilu 2024? Saya juga lihat data yang luar biasa di pemilu mendatang ini, 60% anak muda ya, usia 40 tahun ke bawah lah gitu yang akan memilih. Di tengah beberapa negara kepusingan dengan penduduknya termasuk Cina, Korea, Jepang dan lain-lain, kita punya bonus anak muda yang luar biasa. Tak gimana nih kalau salah urus gitu. Apa yang terjadi sebenarnya Bang di tengah keadaan yang akankah ada sebuah perubahan atau memang kita akan berlanjut Alkisah ini? Silakan Bang. Saya pengertian bonus demografi adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya manusia dengan tingkat usia produktif yang demikian tinggi yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas meningkat gitu. Usia produktif itu dihitung dari usia 17 gitu ya, 18 sampai dengan usia 45. Itu dianggap sebagai orang-orang yang akan terus berproduksi sehingga mendorong pertumbuhan dan menggeser dari pendapatan low middle income, pendapatan menengah bawah menjadi pendekatan middle income, pendekatan menengah dengan dukungan bonus dengan dukungan bonus kependudukan. Nah, dalam konstruksi politik ini bagian dari ekonomi kependudukan nih berpikirnya. Itu tadi bonus demografi pendekatannya begitu. Tapi kalau kemudian sebelum pindah dulu ke politik ya, kalau kemudian pemerintah memberikan lapangan kerjanya kepada tenaga kerja asing, pemerintahnya tidak berorientasi pendidikan untuk jalan keluar yang baik, tapi pendidikan sebagai bagian dari liberalisasi di berbagai sektor sehingga yang muncul adalah perguruan tinggi badan hukum PTNBH, di mana isinya adalah mencari pendapatan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. Saya kira problematik pendidikan kurikulumnya jadi masalah. Misalnya ketika kita bicara tujuan pendidikan tinggi untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa, itu kan tidak ada terjemahannya dalam kurikulum gitu. Atau ketika kita bilang ketuhanan yang Maha Esa dengan keadilan sosial, itu kan tidak ada terjemahannya lebih lanjut, lebih konkret ke dalam kebijakan gitu. Bagaimana menerjemahkan kata Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial dalam kebijakan? Itu kan mestinya ada, mesti konkret, mesti kelihatan gitu. Untuk menunjuk bahwa negeri ini punya keberpihakan, kebijakan ini punya keberpihakan pada kekuatan ke dalam negeri sehingga melahirkan keadilan sosial. Yang keadilan sosialnya tadi balik sana gitu. Nah, lalu kalau kita lihat situasinya terus-menerus dengan problematik yang disebut tadi gitu, maka sesungguhnya pertanyaannya kita banyak tindakan kita yang tidak sesuai dengan ucapan dan dengan tindakan. Nah, kemarin waktu saya ketemu dengan sejumlah pendengar Rasil, saya ketemu dengan pendengar biasa nih. Kayak gini intensitas ketemu dengan pendengar Rasil. Ramadan ya, betul ya. Khotbah ini. Alhamdulillah silaturahim. Kopi darat istilahnya gitu ya. Kopi darat di masjid. Kopi darat di masjid tiap subuh. Alhamdulillah gitu. Saya menyebut begini karena ada salah satu pertanyaan menarik. Pertanyaan kepada saya, Ustadz apa itu jujur? Ustadz bilang tidak ada puasa tanpa kejujuran gitu. Nah, ketika bangsa ini tetap tidak jujur berarti tidak berpuasa gitu. Saya bilang kejujuran itu, mereka bertanya, apa itu kejujuran? Per definisi apa kejujuran? Saya jawab sederhana aja. Bagaimana kalbu diwujudkan dengan ucapan, diwujudkan dalam tindakan. Jadi satu kesatuan antara
kolbu rasanya, ucapannya dan tindakannya. Oh itu imannya itu. Iman itu adalah kejujuran. Makanya Rasulullah itu sampai dapat peran kayak gitu karena memang basisnya kejujuran gitu. Makanya dengan mudah mendapatkan keimanan karena kokoh dulu kejujurannya baru mendapatkan keimanan. Disitulah sinonimnya kejujuran dengan keimanan. Nah, tetapi kejujuran bisa juga pada kejujuran sifatnya materialisme. Misalnya kolbu yang mengakui tentang bagaimana situasi yang sifatnya nyata. Tapi juga kan kolbu mengakui ada sesuatu yang sifatnya tidak nyata tentang ketuhanan, gitu, tentang spiritual. Kolbu juga mengakui tentang emosional. Jadi ada kolbu itu menggiring atau memandu 3 hal. Memandu tentang bagaimana kebenaran ilahiyah yang dibutuhkan oleh manusia, kebenaran materi, benda, sebagai kebutuhan kehidupannya, kebenaran pemikiran yang terwujud dengan ucapan, sebagai juga cara dia menghadapi kehidupan gitu. Itu pada kalbu aja kayak gitu. Bahwa dia mengandung 3 muatan. Begitu juga pada ucapan, dia merujuk pada kondisi kalbunya dan pada pikiran sehingga muncul kata-kata, atau kemudian pada tindakan yang merupakan gabungan dari kesemuanya tadi, hibrida, campuran, sinergi dari seluruh kekuatan itu muncul pada tindakan. Nah kalau tindakannya tidak cocok dengan kata-katanya dan kata-katanya tidak cocok kalbunya, pasti tidak jujur, pasti tidak beriman. Nah, saya menyebut lebih lanjut. Disitulah gambaran kenapa Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, wailul lil mukadzibin. Gitu. Lalu saya dapat lagi dari Al-Mu'minun misalnya, bagaimana perilaku bagus. Lalu saya dapat juga dari Al-Isra misalnya, bagaimana struktur perilaku yang harusnya diwujudkan oleh seorang manusia yang tadi punya kejujuran untuk kemudian menjadi beriman gitu. Nah, baru di sana kita sesungguhnya bisa menjawab tentang adanya keadilan sosial berbasis pada ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ketemunya. Itu dahsyatnya kata pembukaan gitu. Karena memang datang dari pemikiran. Makanya sesungguhnya pada peristiwa 49 KMB tadi hingga hari ini, sesungguhnya Indonesia tetap dianggap sebagai musuh potensial dari segi pemikiran. Sepanjang kata pembukaannya tidak diubah, mereka sudah mengubah batang tubuh, mereka sudah menang. Sehingga Jimmy Carter menyatakan in majority Muslim country democracy has win pada pemilu 2004. Yang mereka belum bisa ubah adalah kata pembukaan. Karena begitu kan mengubah kata pembukaan, negeri ini bubar. Apa artinya? Kontribusi Islam hapus. Itulah yang sedang terjadi. Diluruskan sejarah untuk menghapuskan kekuatan Islam. Gitu. Untuk menghapuskan kontribusi Islam dalam perjuangan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan cuma sekedar misi integralnya M. Nasir pada upaya tegaknya NKRI, bahwa misi integralnya itu harus kembali ke dalam kata pembukaan yang diterjemahkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, bukan batang tubuh Undang-Undang Dasar 2002. Itu cara berpikirnya. Ya, memang ini perjalanan yang akan panjang. Akhirnya penutup kisah pagi ini, Bang, kita akan minta pendapat Bang Ihsanuddin Nursi tentang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Karena memang ini akhirnya kita kembali ke sana. Di bulan Ramadan ini luar biasa ayat ini ketika dibaca-baca ini. Silakan Bang. Subhanallah, itu yang saya ucapin ketika saya habis diskusi tentang perpajakan. Saya bilang manusia punya rencana, tapi rencana Allah lebih dahsyat. Jadi itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin gitu. Itu saya sebut. Kan itu omongan saya berapa waktu lalu ya? Iya, 2 minggu lalu sekitar itu. Diskusi di satu tempat, saya ditanya oleh seorang wartawan, emang kasus Sambo dirancang? Enggak. Emang kasus Teddy Minahasa dirancang? Enggak. Emang kasus kecil-kecil istrinya Sekdarial dirancang? Enggak. Emang kasus istrinya si ini dirancang? Enggak. Kasusnya Rafael Alun Trisambodo dirancang? Enggak. Jadi beberapa peristiwa kasusnya Mahfud pun nggak dirancang. Nggak dirancang. Dia muncul begitu saja karena Mahfud melihat kasus Rafael Alun Trisambodo yang ternyata jauh lebih besar. Saya bilang kalau sesungguhnya Mahfud MD mau lebih dalam lagi dan betul-betul sebagai pejuang negeri ini gitu ya, bukan cuma sekedar bicara 349 triliun, tapi menghadapi kekuatan besar di negeri ini, bongkar tuh strategic transfer pricing. Wah, itu dahsyat. Dalam hitungan 3 tahun, 4 tahun, utang luar negeri itu bebas kita. Masya Allah.
Dalam hitungan 3-4 tahun, kalau kita betul-betul menghitung itu semua, bebas kita. Kita nggak akan punya hutang. Dengan catatan selama 3-4 tahun itu jangan menciptakan hutang. Iya. Gitu. Jadi, makanya kalau sampai menteri keuangan terbaik di dunia itu diperlakukan kayak gitu, itu termasuk wa makaru mamakarompa, mamahu hairil makirin gitu. Bayangkan dia dapat stempel sebagai menteri keuangan terbaik tapi terpukul oleh perilaku yang kayak gitu gitu. Bahkan sampai nge-WA si Johan Budi ketika terjadi rapat kerja antara Mahfud dengan Komisi 3 dengan meminta diskors, itu kan menarik. Kenapa mintanya ke Johan Budi gitu? Itu seru tuh kali dibahas sendiri itu. Karena nanti akhirnya pada teori politik ya, masuknya saya nggak mendalami itu gitu. Tapi saya tahu, saya ngerti gitu. Nah, kalau kita lihat cerita itu, maka disitulah kejujuran itu mendamaikan. Kejujuran itu menenteramkan. Kejujuran itu memiliki harkat martabatnya sendiri. Anda boleh punya kekuasaan dan kekayaan yang amat sangat, tapi kalau muatan penuh dengan kepalsuan, ketidakjujuran, kebohongan, kedustaan, percayalah Anda akan tidak dapat penghormatan, Anda tidak akan dapat penghargaan, Anda tidak akan menunjuk sebuah yang bermartabat gitu loh. Maka Rizal Ramli menyebut bahwa yang namanya Joko Widodo sekarang sudah bukan lagi king of lip service, tapi king of life. Gitu. Kan ada sesuatu yang bermasalah kalau sampai ada stigma, stempel kayak gitu. Kalau kita ngelihatnya. Ini saya cuma sekedar menyampaikan apa yang saya sampaikan di ruang tertutup, betapa pentingnya puasa adalah sebuah kejujuran, tidak ada puasa tanpa kejujuran kan gitu kalau kita ngambilnya. Lalu kemudian inilah jalan di mana kita sedang menuju titik nadir demoralisasi, yang ujung dari demoralisasi atau puncak dari demoralisasi tadi gitu ya. Sesungguhnya kita akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai puncaknya fuka. Berarti fuka itu sesungguhnya dua. Di satu sisi desain manusia sebagaimana ditulis oleh Klaus Schwab dalam Great Reset pada Juli 2020, jadi vaksin, lockdown, masker itu sementara diakui oleh perbuatan mereka. Sekarang PBB sudah membebas Badan Kesehatan Dunia sudah tidak lagi menyatakan tentang vaksin dan masker. Kan ada sesuatu yang aneh gitu loh pada negeri ini. Sementara saya kemarin sendirian kan di negeri ini. sampai Iksan Salim sendiri berbeda sama saya kan. Iya, karena di rumah ada dokter sebelah saya. Apa yang saya yakini berbasis keimanan dan ilmu pengetahuan, saya ulang. Alhamdulillah apa yang saya yakini berbasis keilmuan dan berbasis keimanan itu menjadi kebenaran. Contoh sederhana, ketika Angga wawancara dengan saya setelah yang namanya bencana alam Cianjur, saya bilang akan ada bencana besar. Nah, yang tadi Ihsan Salim maksud sebagai wa makaru wa makaromah wa mauhu khairil makirin, itu bencana besar dari cuma sekedar korban manusia. Karena ini dikorbankan adalah moral dan itu penyakitnya susah. Kalau orang korban manusia kan bisa selesai. Cuma tinggal kesedihan lalu hilang. Kan orang meninggal begitu. Oke, tapi ketika korban adalah korban moral, itu berkepanjangan. Penyembuhannya juga memerlukan pendidikan. Coba, apa itu bukan bencana lebih besar? Dan itu saya sampaikan di radio. Waktu pula Bang Ihsanuddin Nursi. Lagi-lagi saya sebut tadi, kenapa Rasulullah sampai bisa mendapat peran Al-Amin. Nah ternyata tadi kalau kita telusuri baik-baik, tidak ada keimanan tanpa kejujuran. Ulang, tidak ada keimanan tanpa kejujuran. Jadi punya begitu kuat relasinya begitu kuat hubungannya antara kejujuran dengan keimanan, kuat sekali. Amantubillah tentunya, bukan amantu togut ya, tapi amantubillah ya bisa juga karena kejujuran pada hal yang salah, kejujuran pada pengakuan pada misalnya pada ajaran setan bisa aja terjadi. Nah itu saya kira di tengah yang namanya kita masuk 10 hari kedua di Ramadan, makna tanpa kejujuran tidak ada puasa. Nah, bangsa Indonesia yang sedang berpuasa ini, terutama mayoritas muslimnya, yuk kita tegakkan kejujuran kita lagi-lagi karena kita sudah sampai pada posisi menuju titik nadir, titik terendah moral bangsa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana
fakfir lana junubana wa kafir anna sayyidina wa tawaffana rabbana afrik alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna al kafirin rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.